Menjelang big match Juventus versus Inter yang akan digelar pada Sabtu, 13 September pukul 18 waktu setempat, komposisi lini tengah menjadi sorotan utama. Menurut laporan Corriere dello Sport, Cifu diyakini akan tetap mengandalkan trio Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan, formasi khas gaya Inzaghi yang sudah terbukti solid. Keunggulan Mkhitaryan untuk mendapat tempat di starting 11 terletak pada konsistensinya berlatih di Appiano Gentile selama jeda internasional, berbeda dengan mayoritas rekannya yang harus memperkuat timnas masing-masing. Faktor ini membuat gelandang asal Armenia tersebut semakin kuat diproyeksikan sebagai starter di Allianz Stadium. Di sisi lain, Petar Sucik disebut-sebut sebagai pemain yang paling berpeluang memulai laga dari bangku cadangan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Calhanoglu yang justru bisa tersisih, seperti pada laga debut Serie A musim ini saat Inter membantai Torino dengan skor telak 5-0. Namun, peran Calhanoglu tetap vital. Dengan visi permainannya, ia mampu mengendalikan tempo sekaligus membuka ruang lewat umpan vertikal cepat, aspek yang sangat diinginkan Cifu untuk menembus pertahanan lawan. Sementara itu, sektor pertahanan juga mengalami sedikit kejutan. Akanji digadang-gadang bakal tampil sejak menit awal, meski jumlah latihannya bersama tim terbilang minim. Bek asal Swiss tersebut diperkirakan akan dipasang dalam formasi 3 bek bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni, dengan posisian Bisek terancam tergeser. Pertandingan ini pun dipastikan akan menjadi ujian penting bagi Cifu, yang harus meramu keseimbangan tim di tengah padatnya agenda dan kondisi pemain yang baru kembali dari jeda internasional. Menjelang derby di Italia melawan Juventus, Christian Cifu mendapatkan sedikit kabar positif dari jeda internasional. Beberapa bek Inter justru tampil subur dengan mencetak gol untuk tim nasional. Nama-nama itu adalah Denzel Dumfries, Manuel Akanji, dan Alessandro Bastoni. Menurut Tuttosport, setidaknya 2 diantaranya, Bastoni dan Dumfries, hampir pasti turun sebagai starter di Allianz Stadium, sementara Akanji difavoritkan untuk menggusur posisian Bisek. Bisek sendiri dinilai kurang meyakinkan pada laga melawan Udinese, sehingga peluangnya semakin terancam oleh Akanji yang datang dengan pengalaman 3 musim di bawah asuhan Pep Guardiola di Manchester City. Meski musim lalu bek Swiss tersebut tidak mencetak gol, pada musim 2023-2024 ia sempat membukukan 4 gol untuk The Citizens, membuktikan kontribusinya tak hanya di lini belakang. Alessandro Bastoni juga mencatatkan start positif musim ini. Ia sudah mencetak gol ke gawang Torino di giornata pertama Serie A, lebih cepat dari musim-musim sebelumnya. Catatan itu mengulangi momen penting ketika ia pernah mencetak gol melawan Roma di Olimpico pada Februari 2024 dan Cagliari pada Desember 2024. Sementara itu, Dumfries kembali menunjukkan ketajamannya sebagai bek sayap yang gemar mencetak gol. Musim lalu ia mencetak 11 gol dan menjadi top skor ketiga Inter setelah Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Musim ini, pemain asal Belanda tersebut sudah membuka rekening gol saat menghadapi Udinese, lalu menambah 1 lagi saat berseragam timnas Belanda, membuat total koleksinya menjadi 11 gol internasional, dengan 5 diantaranya lahir hanya dalam 7 pertandingan terakhir. Catatan ini menempatkannya sejajar dengan legenda Belanda, di mana hanya Ronald Koeman, 14 gol, dan Frank de Boer, 13 gol, yang lebih tajam darinya di daftar pencetak gol terbanyak dari lini bek sayap. Andy Diouf menjadi salah satu fokus utama Christian Cifu selama jeda internasional. Gelandang muda asal Prancis itu tetap berlatih di Appiano Gentile, memanfaatkan minimnya pemain di Pinetina untuk menjalani sesi intensif bersama sang pelatih. Uji coba melawan Padova, Jumat lalu, menjadi ajang pembuktian. Diouf tampil menonjol dengan mencetak gol indah yang lahir dari aksi soloran khas dirinya, merebut bola di tengah, menggiring hingga ke area lawan, melewati bek, lalu menuntaskan dengan sepakan diagonal. Tuttosport menggambarkan performa excellence itu sebagai contoh nyata dari potensinya, seorang gelandang box-to-box dengan stamina, kecepatan, serta kekuatan fisik yang mumpuni. Meski begitu, ia masih harus banyak belajar untuk menyeimbangkan aspek ofensif dan defensif, terutama agar bisa memberi stabilitas di lini tengah Inter versi Cifu. Pada laga uji coba tersebut, Cifu menempatkan Diouf di formasi 3-4-2-1 berdampingan dengan Henrikh Mkhitaryan, yang juga turut mencetak gol. Kehadiran Mkhitaryan menjadi keuntungan tersendiri bagi Diouf, karena gelandang Armenia itu dikenal piawai menjaga keseimbangan permainan Inter. Dengan pengalaman dan kecerdasannya, Mkhitaryan bisa menjadi tutor yang tepat, sementara Cifu akan mengemban tugas utama membentuk Diouf agar berkembang menjadi gelandang komplet yang sesuai kebutuhan Nerazzurri.
Berapa besar biaya yang harus ditanggung klub Serie A untuk setiap pemain mereka setiap musim? Pertanyaan ini coba dijawab oleh Calcio e Finanza melalui sebuah klasifikasi khusus yang menghitung dampak finansial pemain terhadap neraca klub. Perhitungan ini mencakup gaji kotor, biaya amortisasi kartu pemain, hingga ongkos peminjaman, sehingga menghasilkan total biaya yang harus dikeluarkan klub sepanjang musim 2025-2026. Di posisi teratas, tidak ada perubahan, Dusan Vlahovic masih menjadi pemain dengan beban finansial terbesar bagi klubnya. Penyerang asal Serbia itu menelan biaya sekitar 41,7 juta euro bagi Juventus pada musim ini. Di urutan kedua muncul rekrutan baru Napoli, Lorenzo Lucca. Sistem amortisasi menurun yang diterapkan klub membuat beban tahun pertamanya sangat besar, mencapai 17,7 juta euro, di mana 14 juta diantaranya berasal dari biaya amortisasi. Sementara itu, di posisi ketiga ada Lautaro Martinez. Kapten Inter ini, setelah memperpanjang kontraknya, mengalami penurunan beban amortisasi, namun diimbangi dengan kenaikan gaji kotor. Secara total, biaya yang dikeluarkan Inter untuk Lautaro mencapai 17,6 juta euro, setara dengan sekitar 9% dari total pengeluaran skuad Nerazzurri. Musim panas yang baru saja berlalu menjadi periode penuh gejolak bagi Inter Milan. Para pendukung Nerazzurri masih diselimuti kekecewaan dari akhir musim sebelumnya, diperburuk dengan bayangan kegagalan yang kembali muncul di Piala Dunia antar klub. Drama transfer Ademola Lookman pun sempat mewarnai bursa, memberi harapan akan hadirnya pemain penuh kreativitas, meski pada akhirnya skuad asuhan Christian Cifu tidak mengalami perubahan besar dari sisi teknis. Di Serie A, Inter sempat menunjukkan wajah lama mereka pada laga pembuka, tampil dominan dan nyaris tanpa celah. Namun, kekalahan kontra Udinese di Giornata kedua menghentikan laju positif itu tepat sebelum jeda internasional. Situasi ini membuat duel berikutnya melawan Juventus di Allianz Stadium menjadi ujian penting. Cifu menuntut reaksi keras dari anak asuhnya, terutama dari segi motivasi dan mentalitas. Juventus sendiri datang dengan modal sempurna dari 2 kemenangan awal, dan sektor ofensif mereka siap memberikan tantangan nyata. Bagi Inter, September menjadi bulan penentu. Setelah Juve menanti debut di Liga Champions melawan Ajax di Amsterdam, lalu laga domestik melawan Sassuolo dan Cagliari, sebelum ditutup dengan bentrokan kontra Slavia Praha. Para tifosi berharap Inter bisa kembali menemukan identitas terbaiknya, tim yang tidak hanya bermain indah, tetapi juga rela bertarung habis-habisan demi kemenangan. Sebab di bulan-bulan krusial ini, setiap poin akan semakin berharga. Mantan pelatih Corrado Orrico turut memberikan pandangannya soal perjalanan Serie A sekaligus menyoroti Inter edisi Christian Cifu. Dalam wawancaranya dengan TMW, Orrico menilai bahwa hasil naik turun yang diraih Inter, termasuk kemenangan telak 5-0 atas Torino dan kekalahan mengejutkan dari Udinese, merupakan bagian dari identitas klub. Inter selalu punya momen-momen tergelincir, itu sudah jadi bagian dari sejarahnya. Yang saya kagumi adalah mereka tidak pernah mendramatisasi kekalahan, bahkan bisa menerimanya dengan senyuman. Namun, tentu saja, sebuah tim besar tidak boleh kalah di San Siro melawan Udinese, ujar Orrico. Ia kemudian menyinggung soal pergantian di bangku pelatih, dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu. Saya selalu melihat Inzaghi sebagai pelatih yang tidak lengkap. Ia kurang memiliki jiwa kompetitif yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karakter rata-rata saja tidak cukup untuk seorang allenatore. Pelatih harus tahu bagaimana menggunakan radikalisme, bahkan harus berani melampaui batas baik dalam hal positif maupun negatif, jelasnya. Tentang Cifu, Orrico masih bersikap hati-hati. Cifu masih harus dilihat. Kalau sekarang harus memberi nilai, mungkin 6-. Belum ada cukup elemen untuk benar-benar menilai dirinya, tutup sang mantan allenatore. Fabrizio Romano mengungkapkan sebuah kisah menarik di balik bursa transfer yang sempat melibatkan Inter. Dalam video di kanal YouTube miliknya, jurnalis Italia itu menyebut nama Giacomo Raspadori sebenarnya bisa saja merapat ke Nerazzurri. Menurut Romano, skenario itu sangat mungkin terjadi bila Simone Inzaghi tetap bertahan di kursi pelatih. Seandainya Inzaghi bertahan di Inter, peluang melihat Raspadori berseragam Nerazzurri akan sangat tinggi, jelasnya. Transfer tersebut bahkan dikaitkan dengan potensi operasi bersama Davide Fratesi, yang bisa membuka jalan bagi kepindahan Raspadori. Namun, dengan perubahan situasi di klub, wacana itu akhirnya tak pernah terrealisasi.